sejumlah massa telah menunggu Rocky Gerung di luar gerbang Mabes Polri. Bahkan seorang wanita melabrak dan mendorong Rocky Gerung sembari mencaci maki. Dikutip dari tribunnews.com, Rocky Gerung diperiksa pada Rabu 6 September. Adapun beredar video di media sosial yang memperlihatkan aksi ricuh seusai Rocky Gerung diperiksa. Dalam video itu terlihat Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya. Di saat itu seorang wanita berambut pendek mendatangi Rocky Gerung. Wanita berbaju putih itu terlihat ramah menyapa sang pengamat politik. Namun rupanya kedatangan wanita itu untuk melabrak Rocky Gerung. Pasalnya dengan nada tinggi wanita tersebut menanyakan soal pertanggungjawaban Rocky Gerung terhadap kegaduhan yang diciptakan. Bahkan wanita yang tak diketahui namanya itu dengan berani mendorong Rocky Gerung. Sembari menunjuk-nunjuk wajah Rocky Gerung, wanita itu menyebut sang pengamat politik telah memecah Indonesia. Rupanya wanita itu tak sendirian, ia datang bersama dengan massa yang menggunakan baju putih bertuliskan tangkap Rocky Gerung hidup atau mati. Sementara terlihat petugas pelayanan masyarakat atau Yanma Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan. Rocky Gerung telah selesai menjalani pemeriksaan digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat datang sendiri, Rocky Gerung menggunakan setelan baju berwarna biru dan ia terlihat datang seorang diri. Rocky Gerung sejak awal mengatakan siap melakukan proses klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik Barreskrim Polri. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Rocky Gerung juga mengaku dicecar setidaknya 40 pertanyaan soal statementnya yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung mengakui dirinya dicecar pertanyaan dalam kapasitas sebagai akademisi dan juga aktivis. Rocky diminta menjelaskan soal alasan mengatakan kata-kata kasar yang kemudian menghina Presiden Joko Widodo. Selepas menjalani pemeriksaan, Rocky Gerung didampingi oleh advokat Haris Azhar. Haris yang juga mendampingi Rocky Gerung menjelaskan pemeriksaan kali ini masih sekedar interview dan belum masuk ke tahap penyidikan. Rencananya pemeriksaan terhadap Rocky Gerung akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan. Nantinya Rocky Gerung juga akan menyampaikan hasil penelitian yang menjadi referensi bagi dirinya, mengatakan pernyataan kasar yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Apakah layak dipidanakan coba? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya, argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau belum. Dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian kita masalahkan. Sementara itu, Bang, kan di dalam laporan ini kan yang dilaporkan oleh pelapor itu kan terkait dengan pasal UU-ITE hoax. Kemudian apa yang disampaikan Bang itu dianggap mereka itu hoax. Bagaimana kalau kita belum sampai ke sana. Nah, kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan sara lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal itu. Kalau mau dihasut, ini tidak berbicara pada satu kelompok tertentu, ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong tadi penjelasan tadi juga sudah
kami kasih argumentasinya, faktualnya. Jadi bukan, bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak, soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa ke Bang Rocky, melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai gaduh-gaduh ini, dari pandangan Bang Rocky sendiri, apakah ini murni dari kekecewaan masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, di bagian terakhir Pak. Kan ramai itu kan ada proposal, jadi ada yang mau saya dan mau saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa tadi, tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembelulaan itu. Yang kontra ini maksudnya apa? Ya pasti kan dia gaduh karena ada proposal. Saya tambahin dikit ya. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini semakin bagus. Kami itu semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah. Saudara, kepolisian mengaku ada setidaknya 26 laporan polisi yang diterima di berbagai daerah atas dugaan penghinaan pada Presiden Joko Widodo. Atas laporan tersebut, setidaknya 73 saksi sudah diperiksa dan 13 ahli diantaranya. Pihak kepolisian juga kemudian melakukan klarifikasi pada Rocky Gerung yang dimulai pukul 10 hingga selesai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan pada Rabu minggu depan untuk klarifikasi dari Rocky Gerung. Yang menjadi bahan laporan polisi adalah terkait penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran. Kemudian ada pula pasal soal penghasutan dan yang terakhir soal pasal penyebaran ujaran kebencian yang dilayangkan Rocky Gerung. Dalam pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian sudah mencecar Rocky Gerung setidaknya 40 pertanyaan. Terima kasih. Kami sampaikan pada rekan-rekan, kami menyampaikan perkembangan penyelidikan terkait adanya laporan polisi dari masyarakat terhadap saudara Rocky Gerung, di mana saat ini ada 26 laporan polisi, di mana 26 laporan polisi itu ada beberapa daerah, yaitu dari Polda Sumut, dari Polda Jogja, Polda Kaltim, Polda Kalbar, Polda Metro. Ini sudah kita tampung semua di Barreskrim, ada 26 LP. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita laksanakan saat ini, kita sudah memeriksa 73 saksi dan 13 ahli. Kemudian hari ini kami memeriksa klarifikasi kepada saudara Rocky Gerung, di mana dimulai jam 10.00 dan tadi selesai 16.45. Sebetulnya dalam klarifikasi belum selesai, namun yang bersangkutan karena ada alasan yang bisa kita terima akan melanjutkan pemeriksaan pada hari Rabu minggu depan. Kami akan menunggu klarifikasi tersebut. Adapun kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa yang menjadi bahan laporan polisi ataupun klarifikasi saat ini adalah terkait tentang penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Kemudian ini diatur dalam pasal 14
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, di mana keonaran itu telah timbul di beberapa daerah, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, DIY, Sumut, Tangerang Kota, dan Bekasi. Kemudian di samping itu adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dan yang ketiga adalah pasal 45 junto pasal 28 Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita kebencian. Dalam pemeriksaan yang tadi sudah dilaksanakan, kita sudah menanyakan sekitar 47 pertanyaan. Kemudian dari hasil sementara kita masih melaksanakan proses-proses lagi dalam penyelidikan. Ini sementara perkembangan yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kami sampaikan juga bahwa dalam undangan klarifikasi kami juga menyebutkan bahwa itu terkait dengan tadi yang kami sampaikan, yaitu tentang penyebaran berita bohong berdasarkan sara sebagaimana pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, kemudian tentang ITE, itu semua kita lampirkan dalam panggilan undangan kepada saudara Rocky Gerung. Jadi tidak ada dalam undangan itu terkait penghinaan kepada Presiden. Ini sebagai penegasan dan kami meluruskan tentang apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Mungkin itu saja sementara yang kami sampaikan, mungkin bisa ditanyakan kepada. Betul. Tidak ada laporan polisi yang kami terima terkait penghinaan terhadap Presiden. Yang dilaporkan masyarakat seperti tadi yang kami sampaikan. Pak, izin menegaskan saja, artinya materi pernyataan yang dipersoalkan ini terkait yang ada membawa nama Presiden juga, walaupun laporan bukan penghinaan gitu Pak? Kaitannya adalah tentang ada beberapa berita yang dikatakan dalam klausalnya itu dianggap bohong oleh pelapor. Seperti tentang kelapa sawit, kemudian tentang Cina dan lain sebagainya, itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong. Tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pak, kira-kira dalam klarifikasi selanjutnya akan ada berapa pertanyaan lagi yang menarik Anda? Kami sudah mengdraft sekitar 97 pertanyaan, baru terjawab 47. Harus selesai. Itu untuk kepentingan yang bersangkutan sendiri juga menjawab apakah itu terkait laporan itu sudah bisa kita terima lebih lanjut. Jadi tergantung yang bersangkutan. Alasannya yang bersangkutan juga ada agenda-agenda lain yang kami tentu saja bisa menerima. Sementara di samping itu yang bersangkutan juga kita berikan haknya untuk menyiapkan data-data terkait apa yang akan disampaikan sesuai materi yang ditanyakan oleh penyidik. Karena tadi tidak ada data-data tersebut menurut dia tidak dibawa. Setelah nanti pemeriksaan minggu depan, Rabu depan, apakah nantinya penyidik akan langsung melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus ini, Pak? Kita lihat lebih lanjut, tentu saja kita penyidik juga akan melihat sejauh mana hasil penyelidikan yang disampaikan, yang sudah didapat. Setelah kita lihat, kalau memang ada kekurangan atau hal yang mungkin disangkal oleh yang bersangkutan, tentu saja kita akan membuktikan apa yang disangkal tersebut. Jadi kita lihat lebih lanjut.
tidak ada penghinaan terhadap presiden yang dilaporkan oleh beberapa elemen masyarakat, yaitu tentang penghasutan, tentang berita bohong, kemudian sarah antar golongan. Ya. Kan ada 2 tuh yang dari 47 tadi sudah ada materi-materi yang ditanyakan pada saudara Rocky Gerung terkait video, terkait sawit dan lain sebagainya sudah ditanyakan. Jadi sudah beberapa materi sudah kami sampaikan. Masih, yang lainnya tentu saja penyidik juga mempunyai bahan-bahan pertanyaan untuk membuktikan tentang apa yang disampaikan oleh pelapor yang dianggap klausal bohong. Ini juga akan kita pertanyakan. Oke? Mungkin sama sekitar jam 10. Pak, ada kemungkinan untuk penyidik itu restoratif justice nggak sih Pak dalam kasus ini? Buka peluang. Oke. Ya, tentu saja ini juga akan melihat, tapi tentu saja kita melihat proses penyidikan lebih lanjut. Tapi yang jelas ini sementara masih berjalan. Anda memecah belah bangsa ini, Anda udah tua katanya Anda profesor. Pengamat politik Rocky Gerung telah memenuhi pemanggilan penyidik Barreskrim buntut dugaan kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Selesai pemeriksaan, sejumlah massa telah menunggu Rocky Gerung di luar gerbang Mabes Polri. Bahkan seorang wanita melabrak dan mendorong Rocky Gerung sembari mencaci maki. Dikutip dari tribunnews.com, Rocky Gerung diperiksa pada Rabu 6 September. Adapun beredar video di media sosial yang memperlihatkan aksi ricuh seusai Rocky Gerung diperiksa. Dalam video itu terlihat Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya. Di saat itu seorang wanita berambut pendek mendatangi Rocky Gerung. Wanita berbaju putih itu terlihat ramah menyapa sang pengamat politik. Namun rupanya kedatangan wanita itu untuk melabrak Rocky Gerung. Pasalnya dengan nada tinggi wanita tersebut menanyakan soal pertanggungjawaban Rocky Gerung terhadap kegaduhan yang diciptakan. Bahkan wanita yang tak diketahui namanya itu dengan berani mendorong Rocky Gerung. Sembari menunjuk-nunjuk wajah Rocky Gerung, wanita itu menyebut sang pengamat politik telah memecah Indonesia. Rupanya wanita itu tak sendirian, ia datang bersama dengan massa yang menggunakan baju putih bertuliskan tangkap Rocky Gerung hidup atau mati. Sementara terlihat petugas pelayanan masyarakat atau Yanma Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan. Rocky Gerung telah selesai menjalani pemeriksaan digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat datang sendiri, Rocky Gerung menggunakan setelan baju berwarna biru dan ia terlihat datang seorang diri. Rocky Gerung sejak awal mengatakan siap melakukan proses klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik Barreskrim Polri. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Rocky Gerung juga mengaku dicecar setidaknya 40 pertanyaan soal statementnya yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung mengakui dirinya dicecar pertanyaan dalam kapasitas sebagai akademisi dan juga aktivis. Rocky diminta menjelaskan soal alasan mengatakan kata-kata kasar yang kemudian menghina Presiden Joko Widodo. Selepas menjalani pemeriksaan, Rocky Gerung didampingi oleh advokat Haris Azhar. Haris yang juga mendampingi Rocky Gerung menjelaskan pemeriksaan kali ini masih sekedar interview dan belum masuk ke tahap penyidikan. Rencananya pemeriksaan terhadap Rocky Gerung akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan. Nantinya Rocky Gerung juga akan menyampaikan hasil penelitian yang menjadi referensi bagi dirinya, mengatakan pernyataan kasar yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Kalau yang dipidanakan coba. Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya, argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Penyidik pemeriksaan ini sifatnya masih interview
belum penyidikan, jadi ini masih mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau belum. Dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian kita masalahkan. Sementara itu, Bang, kan di dalam laporan ini kan yang dilaporkan oleh pelapor itu kan terkait dengan pasal UU-ITE hoax. Kemudian apa yang disampaikan Bang itu dianggap mereka itu hoax. Bagaimana kalau kita belum sampai ke sana. Nah, kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal itu. Kalau mau dihasut, ini tidak berbicara pada satu kelompok tertentu, ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasinya, faktualnya. Jadi bukan, bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi